Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat tani, para pemuda dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi sharing-sharing kita berkaitan dengan sektor pertanian kita. Ya, berbicara kebijakan sektor pertanian ini tidak terlepas dari bagaimana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yakni produksi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di suatu daerah ataupun di suatu negara. Tentunya dalam kondisi memenuhi kebutuhan masyarakat ini harus dibarengi dengan bagaimana meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan dalam hal ini adalah para pelaku usaha agribisnis ataupun para pelaku sektor pertanian. Terlebih dalam kesempatan ini yang kita harus tekankan adalah para petani kita, ya, karena para petanilah yang merupakan ujung tombak dari pembangunan sektor pertanian kita. Ya, oleh karenanya bagaimana setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan memberikan input kepada para petani kita berupa modal, berupa pengalaman, berupa pengetahuan, berupa teknik-teknik skill yang dapat meningkatkan usaha tani yang mereka jalani. Merujuk pada niat awal para pendiri bangsa ini, bahwasanya kecenderungan model negara Republik Indonesia ini adalah untuk bagaimana membangun negara dengan model kesejahteraan. Oleh karenanya, dalam membangun sistem tatanan kehidupan bermasyarakat kita, terlebih bagaimana untuk menyejahterakan para petani kita adalah bagaimana untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan atau dengan dukungan dari pemerintah program-program untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwasanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dengan undang-undang. Artinya, dari pasal 33 ini, Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana perekonomian masyarakat ini diatur secara bersama, secara bersama untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berikutnya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama, fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Artinya dalam kesempatan ini adalah bagaimana pemerintah dapat menjaga kesinambungan kebutuhan dari masyarakat kita, khususnya petani dalam kesempatan ini, agar senantiasa memiliki ekonomi yang baik. Kemudian yang kedua adalah negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 dan pasal 34 jelas tadi disampaikan bahwasanya bagaimana perekonomian yang dilakukan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jelas untuk bagaimana mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah harus mendukung
ya, amanah undang-undang ini dengan melakukan program-program, ya, dengan melakukan kebijakan-kebijakan untuk mendukung kesejahteraan dari masyarakat. Oleh karenanya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan Pasal 34, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan. Ya, yang pertama, input produksi pertanian yang dibutuhkan oleh petani kita, ya, khususnya untuk menjaga keseimbangan ketahanan pangan kita, baik itu tanaman pangan dan hortikultura, ini dapat dilakukan pengawasan atau penyediaan input sektor pertanian kita dengan baik. Jadi jangan lagi ada persoalan bagaimana penyediaan pupuk, bagaimana penyediaan benih, ya, dan lain sebagainya. Input produksi pertanian kita harus aman, ya, harus bisa terjaga dengan baik ketercukupannya untuk petani kita. Dan yang kedua, ya, bagaimana pemerintah dapat memperkuat tenaga penyuluh pertanian agar para petani kita dapat senantiasa didampingin untuk melakukan aktivitas usaha tani mereka, sehingga aktivitas kegiatan usaha tani para petani kita dapat berjalan dengan baik. Ketika ada persoalan hama, penyakit, dan lain sebagainya di lapangan, petani dapat langsung berkonsultasi dengan tenaga penyuluh yang terampil. Ya, ini harus difasilitasi oleh pemerintah gitu. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana pemerintah, ya, dapat mengeluarkan kebijakan harga yang baik kepada masyarakat. Jangan setelah ditanam oleh masyarakat, ditanam oleh petani, begitu panen, ya, produk yang dihasilkan oleh petani ini tidak jelas harganya, bahkan tidak jelas mau pasarnya ini dibawa kemana, ya, sehingga dalam kondisi ini petani sangat dirugikan dengan kondisi harga yang tidak menentu, ya, bahkan harganya di bawah harga pasar. Petani tidak memiliki selisih atau keuntungan yang baik kepada petani, ya, sebagai pelaku. Bahkan ini bisa dapat merugikan petani. Ini disebabkan oleh tidak adanya kebijakan penetapan harga, ya, yang berlaku di masyarakat. Ini harus dilakukan oleh peran pemerintah untuk melakukan hal ini. Kemudian yang keempat, bagaimana pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan harga. Ya, harga itu harus ditetapkan. Misalnya contoh, harga gabah, ya, harga gabah ditetapkan. Ya, berapa harga yang layak diterima oleh petani, sehingga petani itu mendapatkan harga yang baik, keuntungan yang baik. Begitu juga komoditi lain, cabai, sayur. Nah, hari ini banyak terjadi di berbagai daerah, ya, di tengah kondisi yang susah, ya. Kita menerapkan kondisi PPKM di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, ya. Harga sayur itu di bawah harga pasar, ya, sehingga petani pun enggan untuk memanennya. Kenapa? Karena tidak sesuai lagi ketika dipanen dengan harga yang diterima mereka, gitu. Nah, ini, ya, yang keempat ini, bagaimana pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga yang layak dan harga yang menguntungkan kepada petani untuk mendapatkan kesejahteraan, ya. Kemudian yang kelima, bagaimana pemerintah juga dapat mengembangkan agroindustri kita, ya, agroindustri kita, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh petani ini bisa memiliki nilai jual yang baik. Itu tadi beberapa kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah kita, sehingga petani bisa mendapatkan kesejahteraan. Baik, demikian sharing singkat kita pada kesempatan hari ini. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapapun, ya, khususnya pada para pemuda, mahasiswa, dan pemerintah selaku pemangku kepentingan yang membuat regulasi, baik itu legislatif dan eksekutif. Terima kasih sekali lagi telah menonton tayangan ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Tani Magura.